Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, para dulur, sekarang saya sedang berada di Makam Keramat Astana Luhur. Ini lokasinya ada di Kampung Duren, Desa Ciomas, Ciomas Induk, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Astana Luhur ini ada beberapa makam keramat dan petilasan peninggalan Pakuan Pajajaran. Di sini ada petilasan Eyang Prabu Siliwangi, petilasan Eyang Surya Kencana, Eyang Surawisesa, dan leluhur-leluhur lain yang ada di Pakuan Pajajaran. Ini agak unik lokasi makamnya. Makamnya ini ada di tengah-tengah sawah dan ada di bukit yang cukup nyembul, berada di tengah-tengah permakaman dan sawah. Di sekitarnya ada sawah, ada apa namanya, makam-makam warga, dan petilasan ini dan makam keramat ini cukup ramai diziarahi oleh warga Bogor, terutama warga Ciomas. Bahkan di sini ada majelis toriko atau majelis manakib yang rutin menggelar manakiban dari jamaah manakib Suryalaya setiap malam Jumat, Jumat pagi atau hari Minggu sering mengadakan manakiban baik di komplek makam atau kompleks situs makam Astana Luhur ini maupun wawancara Pak Jainal nih supaya lebih lengkap. Ini Pak Jainal nih yang aktif ziarah di makam keramat ini, Pak Jainal. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan Pak Jainal, kita ingin tahu sejarah makam keramat yang ada di Astana Luhur. Astana ini artinya kuburan, kuburan tinggi. Boleh ceritakan Pak Zainal? Kalau saya pribadi sih lebih suka saja ya. Ya, kalau mungkin kalau saya bilang leluhur kita suka ziarah ya sejarahin saja. Jadi mungkin ikut saja saya mas. Iya. Kalaupun kaitan tahu siapa udah jelas lah, kalau di Bogor kan Raja Pajajaran lah. Pasti banyak keturunannya di mana-mana. Termasuk salah satu makam Astana ini juga tentunya pasti adalah salah satu bagian dari keturunan Raja Pajajaran. Ya. Iya. Kaitan masing-masing ada di dalam astana ini, saya yakin lah orang-orang solihin lah yang menjadi patokan kita, yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita yang sudah pada ziarah ke sini. Jadi kita sebagai anak-anak muda ya kita ikut aja gitu. Iya. Kalau Pak Zainal nih dari tahun kapan? Kalau saya Ziarah ke sini? baru 2 kali hari ini ya. Oh, 2 kali. 2 kali, mungkin sekitar 3 bulan yang lalu pernah ke sini. Karena kebetulan ada musola yang dibangun oleh Pak Haji Iman yang gak jauh dari sekitar astana ini. Rasa-rasanya ada astana yang apa namanya, yang makam keramat yang ya menurut cerita ada tokoh di sini bahwa di sini ada makamnya para leluhur dari Raja Pajajaran. Jadi, dan tentunya kaitan dengan sejarahnya pun barangkali ada yang lebih ahli sih, tokohnya ada di mungkin kalau saya sekedar hanya melanjutkan para leluhur bahwa di sini ada leluhur yang harus kita kunjungi untuk silaturahmi secara johir maupun batin. Gitu aja. Tapi Pak Zainal nih rutin kesini manakiban? Ya rutin hari Jumat apa ya, Minggu gitu? Minggu malam. Tiap minggu ya di malam. Saung ya? Ya di Saung musolanya Pak Haji Iman. Dari mana aja jamaahnya? Kang Zainal? Ya orang-orang sekitar sini sebagian, ada teman-teman dari luar juga ada banyak. Gitu. Kalau Kang Zainal dulu pertama kali ziarah ke sini, tahu dari siapa informasinya Pak? Karena kalau di Google atau berita termasuk medsos ini masih sangat terbatas tentang Astana Luhur Ciomas ini. Yang pasti susah ya batin ya, karena saya datang ke sini juga ada sesuatu dan mungkin saya bertanya gitu akhirnya ada yang menjelaskan ke menyusuri apa yang menjadi apa namanya yang sudah dilalui lah orang para leluhur, mungkin para sesepuh. Jadi kita melanjutkan saja barangkali. Ada pesan dari Kang Zainal untuk apa pemerintah supaya ini udah masuk situs, karena dari zaman Pajajaran udah usia 500 tahun ya. Walaupun ini petilasan artinya ini peninggalan warisan Pajajaran. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah para leluhurnya, menghargai sejarahnya. Artinya ini bagian dari sejarah leluhur kita. Di mana ada kita ya, karena ada kita ya karena beliau lah. Jadi pertama ya yang harus kita bangunkan adalah
kesadaran masyarakat di sekitar sini harus menjaga, karena ini apa namanya, leluhur yang menjadi adanya kita ya karena ada leluhur membangun mengababat di daerah dia, mungkin Harus dilestarikan ya Pak dilestarikan. Jainal. Dan kemudian juga pemerintah ya, otomatis ya udah sebuah kewajiban lah kalau pemerintah, yaitu untuk memfasilitasi inventaris lah aset-aset sejarah yang dimana sejarah ini secara spiritual maupun secara keperjuangan ya barangkali ini harus dilestarikan gitu. Baik Pak Jainal. Ya. Pak Jainal, kita keliling, kita lihat-lihat ini. Ini memang makam ini agak unik-unik ya, tanda-tandanya ini makam-makam atau petilasan zaman orang tua dulu ya. Ini ada banyak batu, ada batu-batu gede Pak Jainal ya. Ini batu gede kalau zaman dulu biasanya tempat ini nih orang tua tirakat ya Pak Jainal. Ini ada beberapa batu di sini Pak Jainal. Diskusi ya. Apa namanya nih Pak Jainal, udah paham? Kurang tahu ya barangkali Kang ya. Belum paham ya. Secara alami batu ini pasti dari Gunung Salak lah. Ini ada banyak batu di sini. Salak. Nih di komplek Astana Luhur ini. Dan ini kan pilihan batin daripada leluhur. Ini ada puluhan Pak Jainal nih. Batu-batu gede yang berserakan. Ini juga untuk tempat musyawarah di sini sepertinya kelihatannya. Iya. Demikian barangkali. Sayang Pak Jainal ya, ini mudah-mudahan ke depan Pemda Kabupaten Bogor ngasih tanda kalau ini situs cagar budaya, dikasih plang supaya tidak diganggu oleh siapapun, supaya dilestarikan oleh masyarakat. Baik, demikian para dulur, para baraya semuanya, terima kasih atas kebersamaannya bersama saya dengan Ahmad Fahir dari Jelajah Ki Fahir. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.